Salam saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penghantar dalam segala aktivitas yang akan kita lakukan dalam satu hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan atau sebagai renungan pada hari ini diambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang kita dapat melalui kitab Wahyu. Tetapi tahukah saudara-saudara siapa dan bagaimana orang yang menuliskan kitab Wahyu ini? Dia adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus Kristus yang bernama Yohanes, di mana dia diungsikan atau dibuang ke satu daerah yang bernama Patmos. Jadi tempat itu adalah tempat yang jauh dari keramaian. Boleh kita katakan mungkin Yohanes pada waktu itu hanya berteman dengan nyamuk atau binatang-binatang lainnya. Namun di dalam kesunyian itu, di dalam penderitaan itu, justru itu dipakai Tuhan Allah untuk menyampaikan maksudnya kepada Yohanes. Dan itulah yang dituliskan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Apakah yang sudah pernah terjadi atau yang sedang berlangsung, atau mengenai hal-hal yang akan datang yang diwahyukan oleh Tuhan Allah kepada Yohanes. Firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita. Dikatakan tadi, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, malaikat yang ketujuh, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah sering sekali rasa hormat kita, segan, dan rasa takut itu biasanya kita berikan kepada orang yang memiliki kuasa? Meskipun kuasa yang dimiliki oleh manusia di dunia ini ada waktunya, terbatas. Ada yang hanya setahun, ada yang hanya 4 tahun, 5 tahun, atau 1 periode, atau mungkin juga bisa sampai 30 tahun, 35 tahun. Tetapi semua itu terbatas, semua itu ada waktunya. Namun begitu, kita menghormati, kita menghargai orang yang memiliki kuasa tersebut. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, bukanlah kuasa sementara, bukanlah kuasa sesaat yang akan diberikan kepada Tuhan kita yang diurapi itu, kepada Yesus Kristus yang pernah menderita di tengah-tengah dunia ini. Bukan waktu yang terbatas diberikan kuasa kepadanya, tetapi dikatakan di sini, Dia kelak pada saat yang akan datang, untuk kedatangannya kedua kali, Dia akan memerintah atas dunia, dan
pemerintahannya itu sampai selama-lamanya. Jadi tidak dibatasi lagi dengan waktu, tidak dibatasi lagi dengan periode. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memberi rasa hormat kita, memberi rasa takut kita kepada para penguasa, tetapi firman ini memberitahukan kepada kita bahwa pemerintahan Tuhan kita yang diurapi itu adalah pemerintahan yang kekal. Berarti lebih dari apa yang sering kita berikan kepada seseorang yang sedang memangku jabatannya, kita harus berikan itu kepada Tuhan kita, yaitu kita harus takut kepada Tuhan, kita hormat kepada Tuhan, kita harus bersembah sujud kepada Tuhan sepanjang hidup kita, karena kuasanya adalah sampai selama-lamanya. Kekekalan adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan kita semua bahwa kelak Yesus akan datang. Kelak Yesus akan memerintah di atas dunia ini, dikatakan seperti itu melalui firman Tuhan ini. Karena itu marilah kita berlomba-lomba di dalam hidup kita, bertanya kepada diri kita, apa sih yang dikehendaki Tuhan Yesus? Apa sih yang Yesus mau agar aku dapat melakukan itu di dalam kehidupanku sekarang ini? Agar aku dapat menyenangkan hati Tuhan, agar aku dapat memberikan waktuku bagi Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, sedangkan orang yang punya kuasa sesaat kita memberi rasa hormat dan takut kepadanya, apalagi pemilik kekuasaan kekal, dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia akan memerintah dengan penuh keadilan, dan dia akan memberikan sukacita bagi setiap orang yang bertahan dalam imannya, walaupun dia harus mengalami penderitaan yang berat di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini. Tetapi Tuhan Allah kita itu akan memberikan sukacita bagi kita semuanya. Marilah kita memuji Dia, menyembah kepadanya, dan jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa.